Selamat sore para Tribuners sekalian. Kita jumpa lagi pada acara Ngopi Sore kali ini. Ngopi Sore ini merupakan program bincang-bincang Tribun Medan yang membahas sekitar politik, pembangunan, dan biasanya juga dengan kepala-kepala daerah. Kali ini kita akan berbincang dengan kepala daerah dari Pak Barat, Pak Frans Tumanggor. Apa kabar Pak? Baik. Juan-juan Pak? Juan-juan. Sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Walaupun dalam masa pandemi tetap sehat Pak ya? Harus sehat, tetap Iya. bugar. Oke Pak, pada soal bincang-bincang kita kali ini Pak, kita mau tahu Pak, Bapak udah sekitar 9 bulan Pak ya, menjabat sebagai Bupati Pak Barat ya? Kalau bentar lagi setahun sih. Udah lagi setahun ya. Siap. Boleh misalnya kita paparkan misalnya kepada para Tribuners sekalian mengenai potensi dari kabupaten kita Pak Barat ini Pak. Oke, kebetulan terima kasih. Kebetulan Papua Barat ini di wilayah beriklim tropis, Ya. dengan batas wilayah di sebelah utara itu dengan Dairi, Ya. begitu juga dengan batas timur dengan Samosir, batas selatan juga dengan Humbang Sudutan, dan batas barat dengan Provinsi Aceh, Kabupaten Sumbul Salam dengan Singkil. Sebenarnya Papua Barat ini kalau misalnya dilihat secara geografisnya dia di segitiga emas ya. Ya. Tapi ini butuh dukungan dan dorongan dari kami, dari provinsi juga, dan perhatian yang khusus dari pusat untuk bagaimana dia menjadi benar-benar segitiga emas. Dalam artian untuk Papua Barat itu dia lintasnya adalah lintas di dalamnya belum ada koneksinya. Untuk lintas antar provinsi dengan kabupaten, jalan nasional belum ada di dalam. Belum ada di dalamnya. Jadi kita itu selalu cuman masuk dan keluar lewat daripada Dairi. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah juga sekarang perhatiannya dari provinsi juga sudah ada jalan tembus antar kabupaten dengan Humbang Sudutan, gitu. Dan sekarang sedang dalam proses tender, dan itu mudah-mudahan meningkatkan produktivitas ataupun jalur barang jasa ke antar kabupaten. Ya. Siap. Kalau misalnya unggulan dari Pak Barat ini apa Kak? Misalnya apakah misalnya dari sektor pertanian atau alam gitu Pak, wisata atau bagaimana? Kebetulan sesuai dengan visi misi saya kan meningkatkan perekonomian. Sekarang kami menggalakkan ke sektor pertanian. Ketika sektor pertanian sudah growth, pastinya lalu lintas manusia, lalu lintas dan segala macam pasti naik, dan pendapatan masyarakat naik. Memang ini hal yang sedikit apa istilahnya, mengguncang di dalam kabupatennya sendiri, karena mungkin dahulu bagaimana di zaman pemerintahan saya lebih melihat growth daripada perekonomiannya melalui pertanian. Memang dari persentasenya berapa Pak di kita petani kita di Papua Barat? Hampir rata-rata sih, hampir 80%. Cuman ada problem yang menarik di Papua Barat itu, dia dengan 1.231 km persegi, wilayahnya 82% adalah hutan. Ya. Hampir 70% ya. Hampir, dan juga 6% itu kawasan. Gitu. Jadi memang dalam persentase mau tidak mau saya mekanisasi. Ya. Untuk meningkatkan produktivitasnya gitu. Potensi unggulan kita dari pertanian ini Pak, nanas termasuk Pak ya? Nanas termasuk, tapi nanas ini masih raw, dia belum diolah menjadi belum ada hilirisasinya ya. Belum ada hilirisasi. Puji Tuhan juga dari Pak Joko Widodo pada waktu presiden kita pada waktu 2020 mencanangkan program food estate, Humbang Sudutan, dan termasuk Papua Barat. Termasuk Papua Barat ya. Ini sekarang kami dalam pengurusan untuk perizinannya, dan presiden pada saat kunjungan ke Sumatera Utara kami bertemu di Humbang Sudutan, dan juga arahan dari Bapak Menko Marves juga Pak Luhut Bin Sarpanjaitan di medio Juni ke Agustus presiden akan hadir. Tapi kami sekarang lagi benar-benar berjibaku untuk
sebelum bulan 6 sudah perizinan sudah selesai dan sudah bisa diresmikan. Ini yang terkait dengan food estate itu, Food Pak. estate, siap. Berapa kira-kira luasan dan apa yang jadi unggulannya di food estate-nya itu kira-kira? Oke, luasan sekitar 1.440 hektar. 1.440 hektar. Tetapi di dalam situ tidak boleh diganggu yang namanya tanaman kemenyan. Oh Jadi iya, nanti iya, kita iya, iya, petakan dulu berapa luasan kemenyan, begitu juga berapa juga yang bisa menjadi area food estate dengan irigasinya. Itulah yang kami kerjakan, dan itu nanti mengundang off-taker atau off-taker yang masuk. Kebetulan off-taker sudah ada. Sudah ada. Jadi ini perlu dukungan khusus dari semua stakeholder, termasuk pemangku adat wilayah dan pihak legislatif. Ya, legislatif. Terutama karena ini program benar-benar program, istilahnya program seksi, Iya. di mana untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Itu kita dari Mensescap sendiri, dari Sekretariat Negara memilih di daerah yang dimana pendapatan per kapitanya itu rendah, di Kecamatan Situlutani Uranjulu. Gitu. Kan ini tadi seperti Bapak bilang butuh dukungan semua sektor. Sangat, termasuk misalnya pusat dan semuanya, dan yang provinsi. terutama kan sebenarnya legislatif kan, Pak. Betul. Nah, dari sekarang itu teman-teman kita legislator itu mendukung penuh itu, Pak. Oh, sangat mendukung. Oke. Berarti tidak ada halangan sebenarnya, Pak ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan nanti yang Juni, Pak ya. Juni. Nanti berarti jadi kita lagi ngejar ini, paling nggak dalam hal dokumentasi apa segala macam, saya targetin kepada seluruh OPD saya di bulan 3 sudah selesai. Iya. Dan juga kita pihak pemerintah menerima sudah lahannya sudah bersih. Tinggal nanti kita plotting kayak bikin mappingnya untuk kafling-kaflingnya segala macam. Dan keputusan daripada masyarakat sudah oke, kita tayang. Iya, gitu. iya. Mudah-mudahan nanti sukses, Pak itu. Betul, amin. Selain itu, Pak, dari pertanian kan ada juga lah misalnya daerah pariwisata. Siap. Ada bicara, saya dengar-dengar di situ rafting ya, Pak ya. Rafting tanggal 19 Februari ini potensinya untuk rafting sendiri kita coba dulu 4 km. Rame, kita tes lagi 7 km baru 14 km. Itu di daerah mana, Pak? Di daerah Leordi. Leordi ya. Dan juga ini untuk memancing pariwisata dan investasi. Dan investasi. Karena kami Papak Barat itu potensi untuk renewable energy itu sangatlah tinggi. Sekitar 17 titik untuk energi PLTA air. Air ya, oke. Selain rafting ada misalnya daerah wisata lain, Pak? Daerah wisata lain yang kami mau kembangkan namanya ada Gunung Dalam Simpon. Itu gunung tertinggi di sana yang bisa melihat Singkil dan lain-lain. Dan bisa ngeliat ke Aceh dia ya. Iya. Berbatasan Humbang, kebetulan itu jalannya juga ini seperti kalau misalnya kita lihat sih sekilas seperti pelataran Borobudur. Ya. Di atas gitu kan. Ya, jadi ini pada waktu beberapa hari yang lalu tanggal 3 saya sudah bertemu Pak Sandiaga Uno untuk beliau mau datang ke sana. Kebetulan ini daerah di mana dulu Pak Beni Murdani Panglima TNI dulu pernah mendarat di situ. Oh, pernah dulu mendarat di situ. Gitu. Jadi kita kembangin lagi. Itu misalnya daerah rafting sama gunung itu tadi, Pak. Kira-kira berapa lama waktu tempuh kita dari ibu kota kabupaten, Pak? Karena kan supaya ada gambaran misalnya pada Tribunus itu kalau mau ke situ, dari sekian meter dari kota Salak. Dari kota Salaknya sendiri saya rasa sekitar 30 menit lah. Oh, 30 menit lah sampai ya? Iya, nggak terlalu jauh. Berarti terlalu jauh. Iya. Aksesnya lancar, Pak? Lancar, kan. tapi berliku-liku. Ini saya terima kasih Tribun Medan sudah mengundang saya ke sini. Saya sambil bisa mempromosikan daerah saya gitu. Iya. Karena memang Papak Barat, Humbang Sudutan dengan Nia Selatan ini kan bareng nih mekarnya. Tapi saya tidak malu juga membilang bahwasannya kami juga paling istilahnya kalau dalam ranking itu paling corot lah di belakang gitu. Mudah-mudahan banyak orang yang tertarik untuk datang ke Papak Barat. Walaupun segi amenitasnya belum terpenuhi, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat, ketika orang banyak datang sudah ada
perkembangan yang lainnya. Kita udah berbicara masalah pertanian, Pak, pariwisata, kita bergeser ke masalah pendidikan, Pak. Siap. Baru-baru ini saya lihat ada kerjasama dengan ETDIL kayaknya, Pak, ya, sistem belajar matematikanya di pendidikannya. Ya. Disebut itu program gasing, Pak. Ya. Bisa misalnya ceritakan, Pak, kira-kira program gasing ini bagaimana kira-kira, Pak? Oke, ini program gasing bermula ketika saya pilkada. Saya punya ikut pilkada, saya punya sedikit apa ya? Worried gitu, worry about like orang-orang di sana. Saya tanya 5+7 susah anak-anaknya jawab. Oh, yang usia SD nih, Pak? Usia SD maupun SMP 5x2 aja susah jawabnya. Oke. Ketika itu saya mikir satu harian, ini bagaimana? Ini sama-sama anak bangsa, sama-sama di wilayah NKRI, ya kan? Bagaimana mereka ini, kalau misalnya mereka punya jiwa, mereka mau bertarung untuk apa-apa, kalau matematika aja susah. Iya. Betul kan? Belum matematika yang begitu sulit. Belum begitu sulit. Nah, saya kebetulan pada saat beberapa waktu itu ketemu dengan Profesor Yohanes Surya yang banyak mencetak anak-anak Papua untuk ikut Olimpiade. Jadi bermula pas kami bincang-bincang gimana nih saya mengangkat cita-cita anak-anak saya di Papua Barat itu. Ada yang pengen jadi tentara, ada yang pengen jadi polisi dan lain-lain, ya kan? Ada yang pengen jadi presiden juga gitu. Seperti anak lain umumnya lah. Betul. Tapi saya bilang, tak 5+7, 5x5 aja susah jawabnya, Prof. Saya bilang gitu. Oh, kita ada program gasing, gampang, asik, menyenangkan. Bagaimana tuh, Prof? Jadi mereka perkaliannya, pertambahannya beda gitu. Nah, alhamdulillah puji Tuhan juga pas ketika saya berapa bulan sudah menjadi kepala daerah, ada juga beberapa sponsor ini ini jujur aja tidak memakai APBD, dan juga beberapa sponsor yang dia punya peduli dengan anak-anak kawasan Danau Toba. Jadi percontohan awal itu Papua Barat. Nah, akhirannya setelah berapa bergulir ini dan juga kita punya potensi untuk memberangkatkan 2 orang untuk ikut Olimpiade. Menarik ini karena yang diajarinnya awalnya gurunya dulu. Gurunya dulu ya. Gurunya dulu. Ini guru juga bukan guru matematika atau guru apa enggak. Benar-benar guru yang everything lah, mau guru agama kayak apa segala macam dia bisa ikut. Setelah gurunya baru muridnya. Dan yang anak-anak ini bukan anak-anak yang benar-benar pinter-pinter banget enggak. Yang sedang-sedang ke bawah. Ya. Akhirannya pas kemarin show off di presiden, saya cukup amazed lihat mereka yang perkalian yang saya juga pakai kalkulator dulu, mereka cepat gitu. Kalian kuadrat dan segala macam. Berarti ini top ini program ini dan ini bisa merubah karakter setidaknya. Yang tadinya mungkin mereka cuman mungkin nanti besar cuman zona nyaman di mana di daerahnya sendiri, ini udah bisa nih karena pas kemarin saya tanya yang 3 anak ini yang tadi cita-cita yang lain-lain mau jadi apa-apa sekarang nggak, cita-cita udah hebat. Ada yang mau jadi Intel, ada yang mau jadi astronot, ada yang mau jadi profesor matematika, udah top itu menurut saya. Berarti cita-citanya berubah jadi yang biasa lebih spesifik dia. Spesifik, betul. Jadi intinya pembinaan karakter, perubahan karakter dimulai dari program gasing ini. Gasing itu. Tapi respon guru sama anak-anak didik itu sendiri bagaimana? Apakah mereka merasa matematika yang tadinya sulit menjadi betul-betul jadi gasing itu, Pak, menyenangkan, asik itu? Respon anak-anaknya itu? Respon anak-anaknya jadi bagus, Pak. Jadi sekarang itu kebetulan ada di daerah JH itu, Situlataring, salah satu kecamatan kita, Situlataring Uran JH itu, yang tadi dia nih anak yang biasa-biasa aja, sekarang udah bisa jadi guru. Oh, udah bisa ngajarin teman-temannya. Itu sih, Pak. Berarti program ini cukup Pak ya, cukup membantu untuk meningkatkan kualitas SDM-nya sekarang, Pak ya. Siap. Ya. Terus Pak, dalam pembangunan Pak Barat ini, dukungan dari tokoh-tokoh agama sama tokoh masyarakat itu bagaimana, Pak? Sejauh ini saya meminta sebagai kepala daerah sih, ya program ini mendukung, karena gini Pak, miris rasanya 18 tahun kami mekar itu ya belum terlihat sama sekali. Kalau bisa dibilang 3 kabupaten yang mekar kami juara
ketiga Ya, lah, ya. di antara ketiga. Cuman sekarang saya dengan terobosan-terobosan yang memang tidak bikin nyaman semua orang, Betul. akan tetapi dampaknya itu 5 tahun ke depan atau seterusnya, gitu. Jujur saja, ya ini semua merubah kebiasaan lah. Ya. Ibaratnya kalau revolusi mental itu ada di Papua Barat, gitu. Ya mudah-mudahan pertolongan Tuhan lah saya masih bisa kuat. Ya. Berarti harapan Bapak itu supaya stakeholder semua di Papua Barat itu Mau saling berubah. berkolaborasi, saling mendukung, mau berubah lah untuk Ya, menjamin bukan mendukung saya, cuma Ya. untuk merubah kehidupan. merubah kehidupan itu supaya kita Papua Barat itu SDM-nya oke dan Oke. bisa bersaing dengan daerah lain gitu. Pak, Betul, ya. betul, Ya. betul. Ini Pak, terus kan ini mungkin kemarin kan Pak Presiden sempat ke Deri. Siap. Ya, itulah masyarakat Deri saya lihat itu sangat bangga karena selama ada presiden ini baru pertama kali gitu kan. Iya, Pak. iya. Pak Papua Barat dari pemekaran dari Deri kan Pak. Ya? Siap. Nah, apakah kira-kira berharap juga Pak Presiden Jokowi hadir nanti betul-betul hadir pada bulan Juni itu nanti Pak? Kita yang penting programnya jelas, Presiden hadir ke Papua Barat mau ngapain, Ya. gitu. Kebetulan juga kita kan sudah dikasih program untuk pengembangan area ketahanan pangan food estate. Maka ini kami Pemkab Papua Barat bersama dengan seluruh stakeholder mengejar untuk dokumen apa segala macam. Kami harapkan Juni datang. Kebetulan juga hari Jumat lalu saya ditelepon sama Menteri Kelautan dan Perikanan, Pak Trenggono, untuk membuat program percontohan budidaya ikan jurung. Iya. Memang kami terkenal dengan ikan jurung. Ikan jurung, ya. Nanti saya bawa-bawa deh kalau bisa ada di sini. Jadi untuk kolam membuat kolam-kolam untuk ikan jurung budidayanya, gitu. Itu juga di sekitaran antara medio Juni ke Agustus, dan itu sudah dipastikan Pak Trenggono sudah ngomong, Pak Menteri Kelautan Perikanan sudah ngomong pada saya langsung untuk dicari spot-spotnya nanti karena untuk kunjungan Pak Presiden. Ya. Gitu. Jadi jelas Pak Presiden datang mau ngapain ke tempat Ya, gitu. jangan sampai misalnya di agendanya sudah ada, tapi Iya. kita bingung dia mau ngapain nanti di sini. Betul, gitu kan, ya. betul. Kebetulan juga ya saya juga berharap juga perhatian dari pusat untuk aksesibilitas di Papua Barat itu, karena seperti saya bilang tadi, segitiga emas di mana kita butuh akses untuk antar kabupaten dengan antar provinsi, karena saat ini kami cuma aksesnya dari ketika misalnya daerah ini dalam keadaan darurat, misalnya bencana alam atau apapun segala macam, kami tidak bisa keluar kemana-mana. Oke. Gitu. Ya. Tapi boleh diminum nggak Indodesnya? Ya, silakan Pak. Siap. Siap. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Sambil minum Pak. Ya. Ini mungkin apa Pak yang terakhir mungkin Pak ya? Apa kira-kira misalnya harapan Bapak kepada masyarakat supaya kita itu, masyarakat itu sama-sama mendukung program Pemkab itu, supaya seperti kata Bapak tadi, kita memajukan sekarang ini, kita mau memajukan SDM-nya Pemkab, bukan memajukan Pak Prans gitu loh. Betul. Supaya mereka itu dukungannya maksimal, sehingga tadi seperti kata Bapak bilang, dari 3 pemekaran itu kita Papua Barat nomor terakhir bergeser lah, misalnya ke tingkat 2 dulu, nanti baru ke nomor 1. Kira-kira apa himbauan kepada masyarakat Papua Barat, baik yang ada di Papua Barat maupun di daerah perantauan Pak, supaya SDM kita di Papua Barat itu meningkat gitu Pak? Oke, jadi gini Pak, saya benar-benar setelah saya hampir setahun yang saya lihat, saya petakan adalah semuanya, kalau kita bilang berharap urusan Sumatera bagian tengah nih, Iya. ya kan? Tapi ini semua mengarah kepada Pemkab. Padahal kalau misalnya kita bilang, apa sih yang bisa kita sebagai manusia jangan pernah bergantung kepada orang lain. Iya, betul. Jadi apalagi wilayah Papua Barat ini benar-benar wilayah surga menurut saya. Mau ditanam apapun itu hidup. Berarti tergantung daripada niatnya. Tapi kan kadang-kadang Pak, karena apapun ditanam itu jadi hidup, usaha kita jadi berkurang kan begitu Pak? Karena udah nyaman dengan itu. Gitu. Ya mungkin karena cuaca kali. Iya. Tapi nggak juga, saya lihat di daerah lain cuacanya dingin apa segala macam, jam 6 pagi datang kok dia ke ladang apa segala macam. Jadi saya harapkan sebenarnya mental fighting spiritnya itu harus ditingkatkan, karena kita hidup ini nggak pernah bisa bergantung dengan orang. Betul.
bergantung ke negara pun nggak bisa. Kalau kita bergantung ke negara, yang ada negara subsidi mulu. Ya. Mau sampai kapan ya kan? Jadi saya harapkan adalah sebenarnya kita ayolah berubah karakter kita supaya menjadi karakter yang benar-benar dikenal oleh bangsa lain, oleh daerah lain, bahwasan kita punya fighting spirit. Saya harapkan adalah di mana program-program daripada di kepemimpinan saya ini benar-benar berjalan dinamis. Seperti hari Rabu besok kita gulirin kur untuk 50. 50 ini padahal kur kita ada 3.000. Ayo kita bangkitkan ekonomi yang ada di potensi-potensi di tempat kita. Nggak melulu quote unquote masalah proyek apa segala macam enggak. Soalnya daerah kita luas dan lebar gitu. Potensi peternakan ada apa segala macam gitu. Mudah-mudahan nanti Pak Barat SDM-nya meningkat. Amin. Kabupatennya maju Pak. Amin. Dan tidak nomor 3 lagi dari 3 itu Pak. Iya, nomor 3 sekarang nomor 30 di provinsi Pak. Provinsi Sumatera Utara kan 34 kabupaten nomor 30. Iya. Mudah-mudahan nanti semuanya meningkat Pak. Siap, makasih Pak. Terima kasih Pak Frans atas bincang-bincangnya hari ini. Sehat selalu Pak. Amin. Makasih. Para Tribuners, demikian tadi bincang-bincang saya, Perdata Otobeta Ginting selaku manajer produksi Tribun Medan dengan Pak Bupati Papak Barat Frans Tumanggor. Semoga nanti SDM di Kabupaten Papak Barat meningkat dan sejahtera dan kita sehat semua di tengah pandemi ini dan tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Thank you. Enjoy juga Pak ya.